Halo abdi negara dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Ajeng Pramesti Hadini Kusuma, SHMKN, peserta Lasar CPNS Kemendikbudristek, Angkatan 33 Kelompok 2, tahun 2022. ASN memiliki peran sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang taat hukum, berperadaban, modern, adil, demokratis, makmur, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen ASN itu? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi aktivitas, derajat profesionalisme, penyelenggara tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan pengembangan kualitas, penempatan promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai hingga diharapkan selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kewajiban pegawai ASN yakni setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. ASN memiliki kedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. ASN berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, dan memiliki tugas yakni melaksanakan kebijakan pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, manajemen aparatur sipil negara menggunakan sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan aparatur sipil negara, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, atau sering disebut dengan kompetensi dan kinerja. Smart ASN adalah aparatur sipil negara dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka, aparatur sipil negara memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan dan kewirausahaan. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak terbatas hanya mengoperasikan gawai.
Literasi digital juga merupakan kemampuan untuk secara kreatif terlibat dalam praktek sosial tertentu, untuk mengasumsikan identitas sosial yang tepat, dan untuk membentuk atau mempertahankan berbagai hubungan sosial di ruang digital. Kerangka kurikulum literasi digital. Digital skill merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, piranti lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Cakap bermedia digital merupakan dasar dari kompetensi literasi digital, berada di domain single informal. Digital culture merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Budaya bermedia digital sebagai wujud kewarganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan. Digital culture merupakan domain kolektif formal, di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam ruang negara. Digital elektrik merupakan kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika bermedia digital sebagai panduan berperilaku terbaik di ruang digital membawa individu untuk bisa menjadi bagian masyarakat digital berada di domain kolektif informal. Digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Aman bermedia digital sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain single formal karena sudah menyentuh instrumen hukum positif. Isu-isu tentang manajemen aparatur sipil negara masih kerap sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Saya telah bergabung sebagai dosen di Universitas Jember sejak awal Juni, sehingga saya telah menemukan beberapa isu-isu yang terkait dengan manajemen aparatur sipil negara. Yaitu 1. Dibutuhkannya sarana-prasarana akses lengkap ramah disabilitas. Penyebabnya, setiap orang memiliki hak asasi untuk dianggap setara dan mendapatkan fasilitas pelayanan yang sama. Penyebab kedua, masih kurangnya perhatian dan kesadaran akan urgensi akses lengkap dalam penyediaan sarana-prasarana untuk disabilitas. Penyebab ketiga, tidak semua fasilitas pelayanan dari akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan tata usaha yang disediakan secara online. Lalu isu kedua yakni kurangnya minat membaca dan menulis ilmiah hukum pada mahasiswa. Penyebab dari isu tersebut yakni kurangnya motivasi dan wawasan serta pemahaman bahwa membaca dan menulis ilmiah hukum sangat penting dan bermanfaat saat tugas akhir dan pada saat bekerja nanti. Penyebab kedua, generasi yang serba instan dan didukung oleh kemajuan teknologi yang canggih. Penyebab ketiga, terdapat beberapa dosen yang menggunakan sistem pengajar dan satu arah, yaitu hanya menjelaskan saja. Dan saat ujian ada yang membolehkan mahasiswa untuk membuka internet atau open book guna menjawab soal ujian tersebut. Isu yang ketiga, belum tersedia secara lengkap jalur evakuasi mitigasi bencana. Penyebabnya, pertama, masih kurangnya perhatian dan kesadaran akan urgensi jalur evakuasi mitigasi bencana yang sangat berbahaya apabila bencana terjadi tiba-tiba. Isu yang terakhir, belum tersedianya pelayanan sarana prasarana kesehatan. Belum ada perhatian terkait pelayanan kesehatan darurat karena diarahkan ke klinik universitas. Selanjutnya, keempat isu ini dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan APKL, yaitu metode penilaian aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dari keempat isu tersebut, isu 3 dan 4 tidak memenuhi syarat, dan yang memenuhi syarat adalah isu pertama dan isu kedua. Selanjutnya, kedua isu yang memenuhi syarat tersebut dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan USG, dan didapatkan poin terbesar pada isu pertama. Maka, isu pertama menjadi prioritas isu yang dibahas lebih lanjut dan kita cari solusinya. Isu penting yang menjadi prioritas adalah dibutuhkannya sarana akses ramah disabilitas. Berikut adalah diagram fishbone yang menggambarkan faktor dan subfaktor penyebab hal tersebut terjadi. Faktor lingkungan, yakni terdapat beberapa fasilitas pelayanan kemahasiswaan secara online. Yang kedua, faktor material, tidak ada jalur khusus disabilitas, atau tidak ada electric lift elevator, tidak ada tanda khusus disabilitas. Faktor yang ketiga yaitu metode, beberapa fasilitas pelayanan dilakukan secara tatap muka atau luring. Faktor yang keempat yaitu manusia, yakni kurang menyadari pentingnya akses ramah disabilitas, dan tidak semua mahasiswa, dosen, atau tendik mampu naik tangga 3 lantai. Dampak yang terjadi jika isu tidak diselesaikan, yakni berkurangnya minat dari pelajar penyintas disabilitas yang ingin berkuliah di Fakultas Hukum.
penyintas disabilitas yang memerlukan alat bantu menjadi tidak mandiri untuk beraktivitas karena masih memerlukan bantuan untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan kemahasiswaan. Lalu, yang terakhir, dosen dan tenaga pendidik yang sudah berumur menjadi terhambat kegiatannya. Maka, rekomendasi penyelesaiannya adalah dengan memberi tanda akses bagi penyintas disabilitas, menyediakan alat bantu berjalan seperti kursi roda dan tongkat, dan menggiatkan kampus ramah disabilitas. Maka demikianlah identifikasi, analisis, dan rekomendasi penyelesaian yang ada di lingkungan kerja. Semoga kita menjadi ASN yang berilmu, beramal, dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.